Penerapan permintaan dan penawaran. Sistem harga, penjatahan, dan pengalokasian sumber daya. Penjatahan harga, proses di mana sistem pasar mengalokasikan barang dan jasa untuk konsumen ketika kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawaran. Berikut terdapat figur 4.1 dari The Market for Lobster. Harga keseimbangan lobster adalah 5,25 per pon pada 2005. Pada harga ini, kapal penangkap lobster menangkap lobster senilai 81 juta pon per tahun. Jumlah ini cukup untuk memenuhi permintaan, sehingga pada tahun 2005 titik equilibriumnya berada di titik C, yaitu ketika harga 5,25 dan kuantitasnya 81. Pada tahun 2006, 15.000 mil persegi perairan penangkapan lobster ditutup, sehingga membuat kurva penawaran bergeser ke kiri. Karena kurva penawaran bergeser ke kiri, jumlah permintaannya melebihi jumlah penawarannya. Pada saat harga 5,25, di saat permintaan 81, penawarannya 38, sehingga harga akan terus naik. Ketika harga terus naik, penawaran yang tersedia dijatahkan. Untuk itu, hanya orang yang paling berminat dan mampu membayar saja yang bisa mendapatkan lobster. Sehingga pada tahun 2006, titik equilibriumnya berpindah ke titik B pada saat harga 7,35 dan kuantitas 60. Jadi, penyesuaian harga adalah mekanisme penjatahan dalam pasar bebas. Penjatahan harga berarti bahwa kapanpun ada kebutuhan untuk memeratakan suatu barang, yakni ketika ada permintaan berlebih dalam pasar bebas, harga barang akan meningkat hingga kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta, yakni hingga pasar menjadi seimbang. Berikut terdapat figur 4.2 Market for a Rare Painting. Pada figur tersebut atau pada kurva ini, hanya ada satu lukisan langka, yaitu Picasso's Boy with a Pipe. Pada lukisan ini, apabila harganya lebih rendah, maka permintaan akan berlebih, sehingga harga akan terus naik dan mencapai titik keseimbangan ketika harganya 104,1 juta. Untuk itu, ada beberapa harga yang akan menyeimbangkan segala pasar. Meskipun penawaran yang sangat terbatas, dalam suatu lelang lukisan unik misalnya, harga tawaran akan meningkat untuk menghapuskan permintaan berlebih, hingga hanya ada satu penawar yang mau membeli lukisan tersebut. Untuk itu, titik keseimbangannya pada saat kuantitas 1 dan harganya 104,1 juta. Batasan-batasan pasar dan mekanisme penjatahan alternatif. Kadangkala, baik pemerintah maupun perusahaan swasta memutuskan untuk menggunakan beberapa mekanisme di luar sistem pasar untuk menjatakan suatu barang yang mengalami permintaan berlebih pada harga saat ini. Kebijakan yang dirancang untuk menghentikan penjatahan harga umumnya dibenarkan karena beberapa hal. Alasan yang paling sering digunakannya adalah keadilan, bahwa tidak adil jika perusahaan asuransi terus mengenakan premi yang besar. Tidak adil jika perusahaan minyak menaikkan terus harga bensin. Yang akhirnya argumen ini berlanjut. Ketika argumen ini berlanjut, kita tidak punya pilihan lain selain membayar karena kita memerlukan hal-hal tersebut, misalnya bensin untuk kendaraan kita. Berbagai skema untuk menahan harga agar tidak meningkat menuju equilibrium didasarkan pada beberapa persepsi ketidakadilan. Yang pertama, eksploitasi harga itu jelek. 2, bahwa pendapatan didistribusikan dengan tidak adil. 3, bahwa beberapa barang merupakan kebutuhan produk dan tiap orang harus mampu membelinya pada harga yang wajar. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, 2 hal ini akan memperjelas. Yang pertama, upaya untuk melangkahi penjatahan harga di pasar dan menggunakan perangkat penjatahan harga alternatif jauh lebih sulit dan mahal daripada yang terlihat sepintas lalu. Yang kedua, sangat sering upaya tersebut mendistribusikan biaya dan manfaat pada rumah tangga dengan cara yang tidak sengaja. Minyak, bensin, dan OPEC. Pada tahun 1973 dan 1974, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) itu mengenakan embargo pada pengiriman minyak mentahnya ke Amerika Serikat, sehingga terjadi pengurangan drastis kuantitas bensin yang tersedia di pom bensin lokal. Akibatnya, jika sistem pasar diizinkan terus beroperasi, harga bensin murni akan melambung tinggi sampai kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menetapkan harga maksimal atau sering disebut dengan price ceiling sebesar 0,57.
Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan bensin agar tetap terjangkau. Tapi karena adanya pre-selling, ternyata menciptakan kelebihan permintaan. Karena ketika pre-selling terjadi, kuantitas yang disuplai itu kurang dari kuantiti demand-nya. Sehingga kita bisa melihat efek pre-selling dari figur 4.3, jika harga telah ditetapkan oleh interaksi penawaran dan permintaan, harga itu akan meningkat hingga sekitar 1,5. Namun, Kongres menyatakan ilegal untuk menjual bensin lebih dari 0,5 per galon. Pada harga ini, kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, dan permintaan berlebih pun terjadi. Karena sistem harga ini tidak diizinkan berfungsi, sistem penjataan alternatif pun harus dicari untuk mendistribusikan penawaran bensin yang tersedia. Beberapa perangkat telah dicoba. Yang paling umum dari semua sistem penjataan non-harga adalah antrian. Antrian adalah menunggu giliran sebagai sarana mendistribusikan barang dan jasa, suatu mekanisme penjatahan non-harga. Yang kedua ada pelanggan pilihan, adalah orang yang menerima perlakuan khusus dari penyalur selama situasi permintaan berlebih. Selanjutnya yang ketiga ada kupon penjatahan, tiket atau kupon yang memungkinkan seseorang membeli sejumlah produk tertentu tiap bulan. Dan yang keempat ada pasar gelap atau black market, adalah pasar di mana perdagangan ilegal terjadi pada harga yang ditentukan oleh pasar. Bahkan, ketika perdagangan kupon dinyatakan ilegal, nyaris mustahil untuk menghentikan berkembangnya pasar gelap. Dalam pasar gelap, perdagangan ilegal terjadi pada harga yang ditentukan oleh pasar. Gila-gilaannya NCAA, Kejuaraan Nasional Basket Perguruan Tinggi. Pada hari Minggu 16 Maret 2003, Asosiasi Atlet Perguruan Tinggi Nasional AS (NCAA) mengumumkan 65 tim yang akan bersaing di kejuaraan basket putra NCAA Divisi 1. Gila-gilaannya NCAA pun dimulai. NCAA mengontrol distribusi 54.000 tiket Final Four. Nilai nominal tiap tiket berada di kisaran minimal $100 untuk tribun atas dan maksimal $160 untuk kursi tribun bawah. Jelas bahwa permintaan potensial untuk tiket ini akan sangat besar, dan NCAA mengambil keputusan untuk mematok harganya di bawah equilibrium. Bagaimana kita tahu bahwa harga yang ditetapkan NCAA di bawah equilibrium? Karena banyak biro tiket yang menjual tiket itu dan pengecekan harga yang dibayar melalui internet di medio Maret 2003 memperlihatkan bahwa tiket tribun atas dijual lebih dari $1.750, sedangkan tiket tribun bawah mencapai tingkat yang menakjubkan yaitu $10.000. Mari kita lihat figur 4.4 mengenai penawaran dan permintaan sepasang tiket Final Four tahun 2003. Sepasang tiket untuk babak semifinal dan final turnamen basket putra NCAA tahun 2003 awalnya dihargai rata-rata sekitar $140 yang menampung sekitar 54.000 orang. Oleh sebab itu, penawarannya berbentuk garis vertikal di titik 54.000. Pada harga $140, kuantitas yang diminta jauh melebihi kuantitas yang ditawarkan, sehingga terjadi excess demand atau permintaan yang berlebih. Sehingga pada kurva ini, titik equilibriumnya terjadi ketika harganya $3.000 dengan kuantitas yang ditawarkannya 54.000. Ada banyak cara untuk menangani permintaan berlebih pada pertandingan olahraga besar seperti final NCAA, tapi sulit mempertahankan tiket dari orang yang mau membayar harga tinggi. Tak peduli betapa baiknya niat organisasi swasta dan pemerintah, sangat sulit mencegah sistem beroperasi dan menghentikan kemauan membayar. Tiap kali alternatif dicoba, sistem harga cenderung menerobos dari pintu belakang. Dengan pasar gelap dan pelanggan terpilih, distribusi akhir yang terjadi mungkin akan lebih tidak adil daripada jika distribusi dihasilkan dari penjatahan harga sederhana. Harga dan alokasi sumber daya. Membayangkan bahwa sistem pasar adalah suatu mekanisme alokasi barang dan jasa langka di antara calon pembeli yang saling bersaing sangat bermanfaat. Tapi sesungguhnya pasar menentukan jauh lebih banyak daripada sekedar distribusi output akhir.
Pasar juga menentukan apa yang diproduksi dan bagaimana sumber daya dialokasikan di antara beberapa penggunaan yang sama pentingnya. Misalnya, terjadi perubahan dalam preferensi pelanggan yang mengakibatkan peningkatan permintaan suatu barang atau jasa tertentu. Misalnya, di tahun 1980-an, orang-orang menjadi lebih sering ke restoran daripada sebelumnya, sehingga para peneliti memikirkan bahwa tren ini akan terus berlanjut. Sebagiannya juga merupakan hasil dari perubahan sosial, misalnya seperti peningkatan jumlah keluarga dengan 2 orang tulang punggung, atau disebabkan karena peningkatan pendapatan. Sehingga hal ini membuat pasar merespon perubahan permintaan dengan menggeser sumber daya, baik modal maupun tenaga kerja, untuk membuat lebih banyak restoran yang lebih lengkap dan lebih mewah. Dengan meningkatnya permintaan makanan restoran, harga makanan meningkat menjadi lebih tinggi, dan bisnis restoran pun menjadi lebih menguntungkan. Laba yang lebih tinggi menarik bisnis baru dan memberikan bagi restoran lama insentif untuk berekspansi. Misalnya seperti modal baru yang mencari laba yang mengalir ke dalam bisnis restoran. Begitu pula halnya dengan tenaga kerja. Sehingga dengan banyaknya restoran, para pemilik restoran akan mencari koki-koki baru. Dan koki-koki ini biasanya membutuhkan pelatihan. Sehingga karena ada peningkatan pelatihan, maka banyak sekolah yang membuka pelatihan-pelatihan untuk koki. Dan sekolah-sekolah lama biasanya akan membuka juga atau menawarkan kursus seni kuliner juga. Sehingga hal ini atau kisah ini akan terus berlanjut. Jadi, perubahan harga yang disebabkan oleh pergeseran permintaan dalam pasar output akan menyebabkan laba meningkat ataupun menurun. Laba akan menarik modal, sedangkan kerugian menyebabkan disinvestasi. Upah yang lebih tinggi menarik tenaga kerja dan mendorong pekerja untuk memperoleh keahlian. Di inti sistem ini, penawaran, permintaan, dan harga di pasar input dan output menentukan alokasi sumber daya dan kombinasi akhir dari barang-barang yang diproduksi. Price floors atau harga dasar. Harga dasar adalah suatu harga minimum yang di bawahnya perdagangan tidak diizinkan. Jika harga dasar ditetapkan di atas harga equilibrium, hasilnya adalah excess supply atau penawaran yang berlebih, yaitu ketika kuantitas yang ditawarkan akan lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Contohnya adalah upah minimum. Upah minimum adalah harga dasar yang ditetapkan di bawah harga tenaga kerja. Contoh, perusahaan di Amerika Serikat tidak diizinkan oleh undang-undang federal membayar upah kurang dari $5,15 per jam bagi pekerjanya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa karena upah minimum itu berada di atas kesetimbangan, hasilnya adalah pengangguran yang sia-sia. Pada upah sebesar $5,15, kuantitas tenaga kerja yang diminta kurang dari kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan. Sehingga, kapanpun harga dasar ditetapkan di atas equilibrium, penawaran berlebih akan terjadi di pasar. Harga yang lebih rendah akan meningkatkan kuantitas yang diminta, karena pembeli rela membayar harga yang lebih rendah, dan kuantitas yang ditawarkan akan turun. Begitu sumber daya ditransfer pada penggunaan yang lebih produktif. Selanjutnya ada analisis penawaran dan permintaan bea impor minyak. Logika dasar penawaran dan permintaan adalah alat analisis yang ampuh. Sebagai contoh lanjut bagi kekuatan logika ini, kita akan memperhatikan suatu usulan untuk mengenakan pajak atas impor minyak. Pertama, mari kita perhatikan figur dari 4.5, yaitu kurva mengenai pasar minyak mentah AS pada tahun 1989. Pada kurva A itu memperlihatkan pasar minyak AS. Harga minyak dunia diasumsikan $18 dan Amerika Serikat diasumsikan mampu membeli semua minyak yang diinginkannya pada harga ini. Yang berarti bahwa produsen domestik tidak boleh menetapkan harga lebih dari $18 per barel. Kurva penawaran memperlihatkan jumlah produsen domestik yang akan berproduksi pada tiap tingkat harga. Pada harga $18, produksi domestiknya itu adalah 7,7 juta barel. Apabila dilihat dari kurva itu berada di titik A. Total kuantitas minyak yang diminta di Amerika Serikat pada tahun 1989 adalah 13,6 juta barel per hari. Pada harga $18, kuantitas yang diminta itu berada di titik B. Sehingga karena kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka AS harus mengimpor. Sehingga total impornya itu adalah kuantitas yang diminta dikurangi kuantitas yang ditawarkan, yaitu
sekitar 5,9 juta barel per hari. Sekarang, mari kita anggap bahwa pemerintah mengenakan pajak 33% atas minyak impor. Karena harga impornya itu $18, maka pajaknya adalah $6. Selanjutnya, maka harga pun akan meningkat menjadi $24 per barel, yaitu $18 ditambah $6 dari pajak. Sekarang mari kita lihat kurva 4.5 bagian B. Di kurva ini itu memperlihatkan hasil dari pajak. Yang pertama, karena harganya lebih tinggi, kuantitas yang diminta pun akan turun menjadi 12,2 juta barel per hari. Karena mengikuti law of demand, apabila harganya naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Nah, ini merupakan pergerakan di sepanjang kurva, yaitu dari titik B ke titik D. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan, kuantitas yang ditawarkan oleh produsen domestik pun meningkat menjadi 9 juta barel per hari. Karena apabila harga itu naik, kuantitas yang ditawarkan pun akan naik. Dan itu juga pergerakan di sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. Dengan adanya peningkatan kuantitas domestik yang ditawarkan dan penurunan dalam kuantitas domestik yang diminta, impor pun akan menjadi berkurang. Sehingga impornya itu menjadi 3,2 juta barel per hari atau 12,2 dikurang 9. Selanjutnya, pajak juga akan menghasilkan penerimaan bagi pemerintah federal AS. Penerimaan pajak total yang dikumpulkan sama dengan pajak per barel dikali dengan jumlah barel yang diimpor. Ketika kuantitas yang diimpor adalah 3,2 juta barel per hari, total penerimaan adalah $6, maka totalnya adalah 19,2 juta per hari atau sekitar 7 miliar per tahun. Nah, apa sih arti dari semua ini? Arti dari semua ini tuh menganalisis bahwa suatu biaya impor minyak akan yang pertama meningkatkan produksi dalam negeri, yang kedua akan mengurangi konsumsi keseluruhan. Hal ini juga pada gilirannya akan membantu mengatasi masalah polusi udara. Karena harga minyaknya itu meningkat, maka akan banyak pengurangan pemakaian kendaraan. Nah, dan juga secara bersamaan akan mengurangi ketergantungan AS pada minyak bumi. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan serta efisiensi pasar. Yang pertama ada consumer surplus atau surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan seseorang untuk suatu barang dengan harga pasarnya saat ini. Mari kita lihat pada figur 4.6 mengenai market demand dan consumer surplus. Pada kurva bagian A, harga pasar saat ini menilai $2,5. Nah, pada saat harga tersebut, konsumen akan membeli 7 juta hamburger per bulan. Hanya ada satu harga di pasar, dan kurva permintaan memberitahu kita berapa banyak hamburger yang akan dibeli oleh rumah tangga jika mereka bisa membeli semua yang mereka inginkan pada harga yang ditetapkan, yaitu $2,5. Tiap orang yang menilai hamburger senilai $2,5 atau lebih akan membelinya. Tiap orang yang tidak menilai setinggi itu tidak akan membelinya. Tetapi pada kenyataannya, beberapa orang menilai hamburger lebih tinggi dari $2,5, seperti yang bisa kita lihat pada kurva ini. Nah, meskipun harganya $5, konsumen masih akan membelinya sekitar 1 juta hamburger. Jika orang-orang ini mampu membeli barang tersebut pada harga $2,5, mereka akan memperoleh surplus konsumen. Surplus konsumen yang diperoleh oleh orang-orang yang mau membayar pada $5 untuk satu hamburger kira-kira sama dengan wilayah yang diarsir di bawah titik A dan harga $2,5. 1 juta hamburger berikutnya juga dinilai lebih tinggi daripada harga pasar, meskipun surplus konsumen yang diperoleh sedikit lebih rendah. Di titik B, pada kurva permintaan pasar memperlihatkan jumlah maksimal yang akan bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk 1 juta hamburger berikutnya. Surplus konsumen diperoleh oleh orang-orang ini sama dengan wilayah yang diarsir di bawah B dan harga $2,5. Begitu pula untuk di titik C. Total nilai surplus konsumen yang ditampilkan oleh data pada kurva bagian A secara kasar sama dengan wilayah segitiga berarsir pada bagian B. Sehingga jika hamburger dijual seharga $2,5, nilai di dekat titik A pada kurva permintaan akan mendapatkan surplus yang besar. Nilai di titik B akan mendapatkan surplus yang lebih kecil. Sedangkan nilai di titik E tidak akan mendapatkan surplus konsumen. Selanjutnya ada producer surplus atau surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar saat ini dengan biaya produksi total suatu perusahaan.
Nah, mari kita lihat dari figur 4.7 mengenai market supply and producer surplus. Pada kurva bagian A menggambarkan a simple market supply curve for hamburger. Di kurva ini, pada saat harga pasar senilai $2,5, produsen akan memproduksi dan menjual 7 juta hamburger. Hanya ada satu harga di pasar, dan kurva penawaran memberitahu kita kuantitas yang ditawarkan pada tiap harga. Tetapi ternyata, produsen bersedia menjual di titik harga 0,75 karena harga yang ditetapkan sudah memadai dan menutup biaya-biaya atau biaya oportunitas produksi dan memberikan para produsen laba yang cukup untuk bertahan dalam bisnis mereka. Sehingga ketika harga tepat $0,75, meskipun produksi akan jauh lebih rendah, sebagian besar produsen akan keluar dari bisnis pada harga itu. Beberapa produsen sebenarnya akan menawarkan hamburger. Nyatanya, produsen akan menawarkan sekitar 1 juta hamburger ke pasar. Perusahaan-perusahaan ini harus memiliki biaya lebih rendah. Jika produsen yang efisien dan berbiaya lebih rendah ini mampu mematok harga $2,5 untuk tiap hamburger, mereka akan memperoleh apa yang disebut dengan surplus produsen. 1 juta hamburger pertama akan menghasilkan surplus produsen $2,5 dikurangi $0,75 atau $1,75 per hamburger. Suatu nilai plus karena harga $2,5 melebihi biaya total produsen untuk memproduksi hamburger ini yang berada di atas $0,75 tapi kurang dari $2,5. Sehingga total nilai surplus produsen yang diterima oleh produsen hamburger pada harga $2,5 per hamburger kira-kira sama dengan luas segitiga berarsir di kurva bagian B. Para produsen yang benar-benar mampu mencetak laba dengan memproduksi hamburger akan berada di dekat titik E pada kurva penawaran dan akan menghasilkan sangat sedikit dalam hal surplus. Jadi, apabila produsen berada di titik A, maka akan menghasilkan surplus produsen yang lebih besar. Selanjutnya ada pasar yang kompetitif memaksimalkan jumlah surplus produsen dan surplus konsumen. Dalam contoh sebelumnya, kuantitas hamburger yang ditawarkan dan kuantitas hamburger yang diminta itu sama besarnya. Sekarang, mari kita lihat kurva 4.8 mengenai total producer and consumer surplus. Pada kurva 4.8 memperlihatkan total manfaat bersih bagi konsumen dan produsen karena produksi 7 juta hamburger. Konsumen menerima manfaat yang melebihi harga yang mereka bayarkan, yang sama dengan wilayah yang berarsir biru di antara kurva permintaan dan garis harga pada $2,5. Wilayah itu sama dengan jumlah surplus konsumen yang dihasilkan. Produsen menerima kompensasi yang melebihi biaya yang sama dengan wilayah yang berarsir pink di antara kurva penawaran dan garis harga pada $2,5. Wilayah ini sama dengan jumlah surplus produsen yang dihasilkan. Sehingga pada kurva 4.8, total surplus produsen dan konsumen paling besar itu berada tepat ketika kurva penawaran dan kurva permintaannya berpotongan di titik equilibrium. Dead weight loss adalah kerugian bersih pada surplus produsen dan konsumen karena produksi yang kurang maupun produksi yang berlebih. Sekarang mari kita lihat figur 4.9 mengenai dead weight loss. Yang di bagian A ada dead weight loss from underproduction. Pada bagian A, produksi dikurangi menjadi 4 juta hamburger. Pada 4 juta hamburger, konsumen bersedia membayar $3,75 untuk hamburger. Dan ada perusahaan yang mampu menjual hamburger pada harga serendah $1,5. Tapi, sesuatu menghentikan produksinya pada tingkat 4 juta. Hasilnya adalah kerugian baik untuk surplus konsumen maupun surplus produsen. Sehingga, apabila produksi diperluas dari 4 juta ke 7 juta, pasar seharusnya akan menghasilkan lebih banyak surplus konsumen maupun surplus produsennya. Sehingga total kerugian surplus produsen dan konsumen dari produksi di bawah standar atau underproduction seperti yang kita lihat dari kurva ini disebut dengan dead weight loss. Pada kurva ini, dead weight loss-nya itu sama dengan wilayah segitiga ABC yang berarsir warna kuning. Selanjutnya mari kita lihat pada kurva bagian B mengenai dead weight loss from overproduction. Pada kurva ini, untuk setiap hamburger yang diproduksi di atas 7 juta, konsumen bersedia membayar lebih rendah dari biaya produksi. Biaya bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi hamburger di atas 7 juta melampaui keuntungan konsumen, menyebabkan kerugian bersih dari surplus produsen dan konsumen setara dengan luas ABC yang diwarnai kuning. Selanjutnya ada penyebab potensial
kerugian bobot mati atau deadweight loss dari produksi kurang dan produksi berlebih. Ketika penawaran dan permintaan berinteraksi secara bebas, pasar yang kompetitif memproduksi apa yang diinginkan oleh masyarakat pada biaya terendah. Artinya, pasar itu efisien. Demikian dari chapter 4 mengenai demand and supply application. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semangat.